5, 4, 3, 2, 1, open the... sorry, bukan channel om-om itu ya. Halo, jumpa lagi gua Mimin Semur. Sorry kalau udah lama banget admin gak posting video lagi karena berbagai kesibukan. Tapi nggak apa-apa, kali ini Mimin Semur akan mengulas alur cerita film yang lagi hits akhir-akhir ini, yang berjudul... Film ini diambil dari kisah yang terjadi di negeri Tiongkok masa lalu. Entah ini cerita nyata atau hanya legenda. Karena banyak ahli yang mengatakan bahwa kisah ini sebenarnya legenda yang ditulis dalam sebuah karya sastra Cina abad 12 yang berjudul Ballad of Mulan. Kisah ini kemudian direadaptasi, diceritakan ulang dari mulut ke mulut pada setiap pergantian dinasti di dataran tinggi Tiongkok, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat patriotisme rakyat Cina tradisional pada saat itu. Film Mulan versi manusia ini adalah hasil recycle dari film Mulan animasi Disney yang pernah diproduksi pada tahun 1998. Film Mulan 1998 versi animasi tersebut banyak mendapat rating baik dan pujian, sebab dapat menggugah emosi penonton. Namun, kontradiksinya, banyak juga yang agak kecewa dengan film Mulan versi 2020 ini, karena tidak seoriginal versi pendahulunya. Apa sih perbedaannya? Ya, nanti kita simak aja alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe channel ini, karena subscribe itu masih gratis ya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info menarik seputar video semua umur. Dan jangan lupa bahwa film ini merupakan spoiler ya. Jadi saran dari admin, bagi yang menonton lebih baik nonton film fullnya terlebih dahulu. Bagi yang mau dapatin link nontonnya secara gratis, boleh kontak ke email di link deskripsi yang ada di bawah ya. Langsung kita nonton alur ceritanya. Di scene pertama film ini kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan bernama Mulan. Ayahnya bernama Hua Zhou dan ibunya bernama Hua Li. Sebenarnya penting gak sih kasih tahu namanya? Ya udahlah, bilang aja namanya bapaknya Mulan sama mamanya Mulan ya. Mulan ini juga memiliki seorang adik perempuan yang sebut saja namanya Ling Ling, bukan nama sebenarnya. Mereka tinggal di sebuah komplek perumahan yang bentuknya kayak stadion bola. Ya mungkin zaman dahulu tempat tinggal orang-orang di sana ya seperti itu ya. Mulan ini dikenal sebagai anak perempuan yang sangat tomboy. Hobinya adalah bermain hal-hal yang sangat berisiko. Contohnya ya seperti yang satu ini. Ya, dia lagi kejar-kejaran dengan seekor ayam. Ibunya yang mendengar keributan di luar sudah mengira bahwa itu adalah ulah Mulan. Ayah dan ibunya pun berusaha untuk menegur dan menyuruhnya berhenti melakukan hal tersebut. Sebab apa yang dilakukan Mulan dapat merusak semua barang-barang di sekelilingnya sampai-sampai Mulan kecil naik ke atap rumah dan... Wah, hebat juga ya Mulan ini. Sekilas ayahnya senang melihat anak perempuannya itu. Namun, rupanya para tetangganya malah mencibir mereka di belakang. Kenapa begitu? Ya, sebab budaya saat itu, anak perempuan tidak pantas berlaku seperti anak laki-laki. Pada malam hari, ayah dan ibunya sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Ibunya menyesalkan apa yang telah dilakukan Mulan, sebab hal tersebut merupakan hal yang memalukan bagi keluarga. Ibunya berpikir ke depan, bahwa tidak akan ada pria yang mau menikahi Mulan jika ia memiliki tingkah seperti itu. Ibunya meminta ayahnya untuk mulai menegur Mulan dengan baik-baik agar ia pun dapat mengerti. Selanjutnya scene berpindah dengan latar gurun pasir. Di sini kita diperhadapkan dengan seorang wanita penyihir bernama Xianyang. Saat itu dia mencoba masuk ke seorang pedagang Arab yang hendak menuju Cina guys. Kita tahu dulu zaman bahela, benua Asia khususnya dataran Tiongkok dikenal dengan jalur sutra untuk perdagangan. Jadi singkat cerita, penyihir ini pun masuk ke dalam raganya. Akhirnya dengan menggunakan raga pria itu, ia pun menyusup masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Langsung deh, dia menciptakan keributan dan kerusuhan di sana-sini. Di sela-sela si penyihir beratraksi, datanglah rombongan pasukan berkuda yang diketahui dipimpin oleh seorang bernama Bori Khan. Khan ini merupakan seorang pemimpin gerombolan Rouran. Singkat cerita, dia pun masuk dalam lingkungan kerajaan dan berbuat onar di situ. Selanjutnya, si penyihir ini pun masuk ke salah satu raga seorang prajurit penjaga kerajaan tersebut. Scene pun berpindah di istana kerajaan yang dipimpin oleh seorang kaisar. Saat itu, kaisar mendengarkan laporan dari bawahannya bahwa salah satu kota satelitnya baru saja diserang oleh pasukan Rouran yang mengakibatkan banyak kerugian dan korban jiwa. Tidak ada yang selamat kecuali satu-satunya prajurit ini yang sebenarnya sudah dimasuki raganya oleh penyihir Xianyang ini. Si prajurit yang telah dimasuki oleh penyihir itu pun berusaha mengajak sang raja untuk menggunakan bantuan seorang wanita yang memiliki chi yang amat besar. Sebab bangsa Rouran yang merampok itu rupanya juga menggunakan jasa Xianyang ini ya. Bagi yang bingung apa itu chi, kalau diterjemahkan kira-kira bahasa Indonesianya adalah tenaga dalam. Sang raja tidak mengizinkan untuk menggunakan kekuatan sihir apapun. Alih-alih menggunakan penyihir,
Sang raja mengeluarkan titah untuk mengambil satu orang laki-laki pada tiap keluarga untuk dijadikan prajurit perang. Akhirnya prajurit ini pun pergi dan penyihir ini pun keluar dari raganya. Sesaat kemudian tibalah si penyihir ini di kediaman Borikan. Di sini kita tahu bahwa Xianyang adalah seorang wanita yang chi-nya atau tenaga dalamnya amatlah besar. Saat itu wanita yang tenaga dalamnya atau chi-nya sangat besar diasingkan dari masyarakat hingga akhirnya Borikan inilah yang mengambil dan merawatnya. Scene pun berpindah di mana Mulan besar sedang menunggangi kuda. Saat Mulan tiba di rumahnya, ibunya menyampaikan berita bahwa pencari jodoh alias Mak Comblang akan mencarikan jodoh untuknya. Di situ Mulan tertegun sebab ia tidak bisa lari dari kodratnya sebagai perempuan. Akhirnya dengan ingin menyenangkan keluarganya, ia pun mengiyakan arahan ibunya. Tibalah saatnya saat ia akan berangkat ke rumah Mak Comblang itu ya. Sebelumnya Mulan pun sudah bersiap-siap dengan dandan dan busana ala tradisional Tiongkok zaman dulu. Sesampai tiba di rumah Mak Comblang, Hua Mulan pun mempraktekkan tradisi menuangkan teh yang benar sesuai dengan praktiknya zaman dahulu. Ya, karena pada zaman dahulu belum ada emansipasi wanita ya. Jadi yang menyiapkan makanan dan minuman itu serba wanita guys. Sekilas Mulan bisa menjalani sesuai arahan Mak Comblang itu. Sampai pada akhirnya, ya, seekor laba-laba pun sepertinya ingin turut hadir merayakan pesta kecil Mulan itu. Adiknya Mulan takut banget sama laba-laba guys. Mulan pun memindahkan teko air tersebut dengan maksud menutup laba-laba itu. Si Mak Comblang gak suka dengan posisi teko yang berpindah dan meminta Mulan mengembalikan posisi teko itu seperti semula. Terpaksa Mulan memindahkannya dan terjadilah kerusuhan kecil di rumah tersebut. Kalian pun bisa tahu endingnya, tidak sesuai ekspektasi ayah dan ibunya. Dengan penuh kecewa, mereka pun keluar dari rumah tersebut. Namun saat mereka hendak pulang, datanglah segerombolan prajurit kerajaan menghampiri mereka semua. Prajurit tersebut mengumumkan untuk mengambil salah satu anak laki-laki pada tiap keluarga untuk dijadikan sebagai prajurit kerajaan dalam melawan invasi bangsa Rouran. Nah, kita tahu keluarga Mulan ini nggak ada anak laki-laki, karena memang semua anaknya adalah perempuan. Akhirnya terpaksa ayahnya yang maju. Ayah Mulan ini tadinya adalah ex-tentara kerajaan juga, tapi sudah veteran dan sampai saat ini ayahnya mengalami kesulitan berjalan akibat dari kecelakaan perang di zaman dahulu. Saat ayah Mulan mengambil dekrit dari prajurit itu, ia pun terjatuh. Mulan yang menyaksikan ayahnya terjatuh pun sedih sebab tidak mungkin ayahnya bisa ikut berperang dengan keadaan fisik yang sudah tidak tangguh lagi. Sampai-sampai di meja makan, Mulan menawarkan dirinya untuk menggantikan ayahnya. Namun ayahnya marah sebab Mulan harus tahu bahwa ia adalah wanita yang kodratnya adalah melayani suami, bukan untuk berperang. Dikarenakan esok hari ayahnya harus pergi berperang, akhirnya pada malam hari itu, ayahnya pun mengeluarkan segala peralatan perangnya dulu di hadapan Mulan, seperti baju jirah, pedang, dan semacam simbol punix leluhur mereka. Ia pun berkisah dan bernostalgia pada Mulan, bagaimana dulu saat ia melayani kerajaan dalam peperangan. Ayahnya meminta dengan sangat bahwa Mulan sebagai wanita harus turut dan mengerti tugas dan kodratnya. Biarkan ayahnya saja yang berperang. Begitulah kira-kira. Setelah ayahnya sudah tidur, akhirnya Mulan pun mengeluarkan pedang ayahnya. Pedang tersebut bertuliskan aksara Cina yang artinya adalah setia, berani, dan jujur. Bak seperti orang yang mahir memainkan pedang, ia pun beratraksi dengan pedangnya. Namun gak disangka guys, akhirnya Mulan pun berniat pergi dari rumahnya untuk menggantikan ayahnya yang berperang. Esoknya, ayahnya terkejut bahwa pedang dan semua peralatan perangnya hilang. Gak lama mereka pun tersadar yang mengambil itu semua adalah Mulan. Ayahnya pun gak bisa berbuat apa-apa dan berdoa kepada leluhurnya Punix yang meminta Punix untuk menjaga Mulan. Scene pun berpindah di mana Mulan dalam perjalanannya menuju ke tempat yang dituju, yakni arena pelatihan tempur bagi prajurit kerajaan. Di situ kelihatan bahwa Mulan sudah lemah, terseok-seok, dan kehilangan tenaga. Stok makanan dan air pun sudah habis. Sampai-sampai buah apel yang sudah mulai busuk pun ia harus berikan kepada kudanya yang sudah kelaparan. Sampai akhirnya tibalah sang burung Punix menghampirinya. Seakan-akan menjadi pemberi semangat baru bagi Mulan yang tadinya sudah hampir nggak berdaya. Ia pun mendapat sokongan semangat kembali. Sampai akhirnya ia pun tiba di tempat yang ia tuju. Ada satu hal yang harus kita ketahui di sini. Mulan tidak menunjukkan identitasnya sebagai perempuan, tapi sebagai laki-laki. Sebab belum pernah ada sejarahnya saat itu wanita ikut berperang. Dan pastinya, itu merupakan hal yang tabu bagi masyarakat zaman itu. Tibalah Mulan di kamp pelatihan prajurit kerajaan. Entah bagaimana Mulan ini terjatuh dan ia mendapatkan ejekan pria kecil dari seorang pria bernama Chen Honghui. Akhirnya datanglah Komandan Tung yang meleraikan mereka. Komandan Tung adalah komandan perang yang melatih para prajurit dan yang akan menjadi mentor Mulan nantinya. Nah, di sini Mulan memperkenalkan dirinya sebagai Hua Jun untuk menutupi identitas aslinya.
Sampai di camp peristirahatan, jelas ya yang namanya cowok itu pasti rusuh banget di dalam kamar kalau lagi rame. Mulan pun kaget melihat itu semua. Sampai akhirnya salah satu ajudan datang untuk menyuruh mereka mandi. Jelas Mulan terkejut. Ya kali dia akan mandi bareng dengan semua pria di situ. Akhirnya daripada dia mandi, dia menawarkan dirinya untuk jaga malam saja menjaga tower. Tiba esoknya saat mereka mulai berlatih, mereka pun berkumpul di lapangan terbuka. Nah, rupanya di saat mereka berlatih membawa seember air, salah satu pria melakukan kecurangan dengan membuang sebagian air di ember dengan maksud agar tidak terlalu berat. Ajudan yang melihat salah satu calon prajurit tersebut pun memanggil dan langsung mengeluarkannya dari pusat pelatihan. Jelas kelihatan bahwa seleksi alam terjadi ya di sini. Yang nggak bisa ngikutin, ya pasti nggak akan bisa sampai ke tujuan. Pada suatu hari, semua calon prajurit berlatih. Mulan dan Hong Hui pun tiba-tiba terlibat dalam sebuah sparring. Sebenarnya sparring ini nggak disengaja, karena Chen terlihat sekilas seperti mengganggu Mulan saat latihan. Calon prajurit lain yang melihat pun langsung minggir semua. Karena terpancing, akhirnya Mulan pun nggak sengaja mengeluarkan tenaga dalamnya, sehingga orang-orang pun terpana melihatnya, termasuk si Komandan Tung. Namun, Mulan merasa menyesal telah melakukannya. Dia masih merasa bersalah. Namun rupanya teman-temannya menyusul Mulan di barak asrama sambil memberikan pujian terhadap Mulan atas kehebatan Mulan tadi. Akhirnya Mulan ini berhasil mandi perdana, guys. Kenapa gue bilang mandi perdana? Ya karena selama ini dia nggak mandi di barak asrama itu. Udah ketebak kira-kira gimana baunya Mulan ini ya. Alih-alih mandi di toilet umum bersama pria yang lain, ia memilih mandi sendiri di sungai dengan maksud nggak ketahuan sama yang lain. Belum lama ia menikmati mandinya, terdengar suara pria memanggilnya dan rupanya itu adalah Hong Hui. Rupanya Hong Hui ini pun pengen mandi juga di sungai. Mulan kaget dan meminta Hong Hui untuk pergi sebab ia ingin sendiri. Tapi Hong Hui dengan polos akhirnya ikut mandi bersama Mulan sambil ngobrol-ngobrol cantik lah. Begitulah kura-kura. Si Mulan bersikap apatis dan tidak mau menerima ajakan berteman dengan Hong Hui. Akhirnya Hong Hui pun pergi dari situ. Shin pun berpindah di kediaman Borikan. Mereka bersiap untuk melakukan penyerangan ke kota satelit yang lain. Sembari briefing, mereka mempersiapkan taktik apa saja yang harus mereka lakukan agar mereka dapat menang dan merampok semua harta yang ada di sana nantinya. Di sisi lain, Mulan yang sedang beres-beres di ruangan kamarnya dipanggil untuk menemui Komandan Tung. Di sini Komandan Tung bertanya pada Mulan, apakah ia menyembunyikan sesuatu atau menyimpan rahasia? Sebab Tung mengenal ayahnya yang dulu adalah prajurit hebat pada masanya. Mendengar hal itu, Mulan pun deg-degan serta merasa was-was. Apakah identitas aslinya akan ketahuan? Rupanya Komandan Tung ini malah memuji Mulan sebab ia memiliki bakat Qi yang sangat besar, namun perlu dikontrol dan dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi. Mendengar itu pun Mulan senang karena dipercaya oleh Komandan Tung. Mulai saat itu ia berlatih lebih baik lagi untuk mengembangkan bakat terpendamnya itu. Gak disangka guys, Borikan dan pasukan Roran pun sudah mulai masuk menyerang bagian kerajaan yang lebih kecil. Ditemani dengan Xianyang, mereka dengan mudah langsung menghabisi semua yang ada di sana. Membunuh, merampok, ya begitulah kerjaan. Tibalah harinya saat detik-detik terakhir semua prajurit terpilih berkumpul untuk berperang. Di situ Komandan Tung mengingatkan mereka kembali pada moto mereka, yakni loyal, berani, dan jujur. Di sini Mulan sepertinya sadar, jelas bahwa ia selama ini nggak jujur dengan menyamar sebagai laki-laki. Hal ini sangatlah mengganggu pikirannya, sehingga ia pun kembali ke kantornya Komandan Tung. Di sana ia memberanikan diri untuk mengakui bahwa ia sebenarnya adalah seorang perempuan. Namun belum sempat ia membuka kedoknya, Komandan Tung malahan ingin bertemu ayahnya Mulan dan menjodohkan Mulan dengan anak perempuannya si Komandan Tung. Di sini perasaan Mulan semakin campur aduk, tapi ya gimana lagi? Mau nggak mau dia pun harus siap sedia serta menuruti semua perintahnya Komandan Tung. Di saat di perjalanan ke pusat kota, mereka menemukan banyak para prajurit penjaga yang sudah mati terbunuh oleh ulah dari pasukan Roran. Akhirnya tibalah harinya di mana pasukan Roran bertemu dengan prajurit kerajaan di sebuah padang besar. Perang pun dimulai dengan para pemanah menembakkan anak panahnya. Mulan dengan kudanya pun mencoba mengejar bersama anak buahnya yang lain. Banyak anak buahnya yang meninggal terkena panah dari pasukan musuh. Namun Mulan tetap berinisiatif mengejar pasukan Roran tersebut. Namun entah bagaimana Mulan malah tiba di sebuah kaki bukit di mana terdapat kawah belerang yang sangat panas dan bau menyengat. Dan tiba-tiba Xianyang dengan rupa burung elang pun datang dan menjatuhkan Mulan dari kudanya. Xianyang bertanya kepada Mulan siapakah namanya. Mulan pun memberitahu identitas diri palsunya. Xianyang tahu bahwa dia berbohong dan kembali menjatuhkan Mulan. Sekali lagi Xianyang bertanya, siapa namamu? Mulan tetap menjawab bahwa dia Hua Jun bukan Hua Mulan. Sekali lagi si penyihir itu berantem dengan Mulan dan Mulan dengan gampang dijatuhkan. Sampai ketiga kali Xianyang bertanya, siapa namamu? Akhirnya surikan pun terlempar dan mengenai dada Hua Jun. Melihat Mulan sudah tewas, penyihir itu pun pergi. Namun rupanya Mulan tidak meninggal. Shuriken itu mengenai pelindung dadanya. Dia pun terbangun dan melihat sosok burung Phoenix di situ. Mulan sadar dia tidak akan memenangkan pertandingan dengan hanya bermodalkan loyalitas dan keberanian saja, namun harus serta dengan kejujuran. Akhirnya dengan semangat yang kembali membara,
Mulan pun mengambil kudanya dan pergi menemui pasukannya sambil melepaskan seluruh baju jirahnya. Di sini Mulan pun menunjukkan dirinya yang asli sebagai Hua Mulan, bukan seorang Hua Jun. Sesampai di sana, ia pun dengan mudah mengalahkan beberapa pasukan musuh. Namun penyihir Xianyang dengan rupa burung gagak mencoba mengacaukan pertahanan para prajurit. Pasukan musuh dengan katapult melemparkan bola-bola api ke arah pertahanan prajurit. Akhirnya Mulan pun mengambil strategi untuk mengalihkan pertahanan lawan. Dan akhirnya pasukan musuh pun lari kalang kabut akibat ulah mereka sendiri. Namun karena longsoran salju ini nggak punya rem, salju-salju ini pun malah jatuh mengarah ke lokasi prajurit. Mulan yang ingin melarikan diri pun tiba-tiba melihat Hong Hui yang hampir tenggelam oleh badai salju. Ia pun mencoba menyelamatkannya, dan setelah itu ia pergi meninggalkan tempat itu. Di saat mereka semua terbangun, mereka semua bertanya di mana Hua Jun. Dan akhirnya sosok Mulan yang asli pun datang menemui mereka semua. Akhirnya mereka terkejut bahwa Hua Jun yang sebenarnya adalah perempuan. Namun bukan pujian yang didapatkan, melainkan Komandan Tung malah marah-marah dan mengusir Mulan. Tung menganggap apa yang dilakukan Mulan adalah aib bagi keluarga dan kerajaan. Komandan Tung meminta untuk Mulan pergi jauh-jauh dan jangan menampakkan dirinya lagi, sebab ia akan dieksekusi alias dibunuh. Dengan perasaan yang sedih, akhirnya Mulan pun pergi mengasingkan diri. Di situ dia menangisi nasibnya. Ia tidak bisa bergabung menjadi prajurit kerajaan. Namun ia juga nggak bakal diterima lagi di keluarganya. Di saat Mulan meratapi nasibnya, Xianyang si penyihir pun datang dan mencoba untuk menenangkan dan membujuknya. Xianyang merasa dirinya dan Mulan memiliki perasaan dan pengalaman yang sama. Penyihir mencoba membujuk Mulan untuk bergabung dengannya, bersama pasukan Roran tentunya. Penyihir membujuknya dengan bisikan-bisikan mautnya. Namun Mulan tetap kekeh dengan integritasnya, di mana dia tidak mau bergabung dengan pasukan Roran yang jahat. Dia lebih memilih untuk tetap bersama melindungi Kaisar Cina, dan Mulan pun pergi dari situ. Rupanya Mulan datang dan menemui Komandan Tung beserta jajarannya. Komandan Tung terkejut kenapa Mulan masih ingin menemuinya. Mulan meminta Tung dan seluruh pasukan untuk siaga melindungi Kaisar, karena nyawa Kaisar sekarang dalam ancaman. Tung tidak percaya dengan Mulan dan hendak membunuh Mulan. Tapi Hong Hui datang dan membela Mulan. Ia mengatakan bahwa walaupun Mulan adalah seorang perempuan, dia telah bertindak seperti prajurit sejati, bahkan lebih baik daripada semua laki-laki yang ada di situ. Akhirnya seluruh teman-temannya pun membela Mulan, dan setelah itu Komandan Tung pun menyetujui Mulan kembali bergabung, bahkan meminta Mulan menjadi pemimpin pasukan. Langsung deh, scene berpindah di istana kerajaan. Rupanya pasukan Roran sudah menyelinap masuk ke area istana pula. Si penyihir kembali dalam rupa burung elang, masuk ke dalam ruangan salah satu penasihat Kaisar, dan masuk ke dalam raganya. Rupanya penasihat mencoba memanas-manasi Kaisar untuk pergi keluar istana dan menemui Borikan yang sudah menunggunya. Jebakan ini dilakukan agar dia mau keluar dari kediamannya dan akhirnya bisa dibunuh oleh Borikan, si pemimpin pasukan Roran. Di saat Mulan dan Komandan Tung datang di istana, rupanya dia terjebak di situ. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Mulan pun akhirnya diperintahkan untuk pergi ke istana dalam mengamankan Kaisar. Di sisi lain, Kaisar dan pengawalnya berjalan. Dia menemui pasukan Roran yang sudah menyergapnya. Kaisar pun memberikan perlawanan. Namun sayangnya, ia berhasil diikat dan digantung. Mulan kemudian tiba di istana untuk bertemu Kaisar. Namun ia malah bertemu dengan si penyihir. Si penyihir merasa tidak percaya mengapa Mulan bisa menjadi pemimpin pasukan yang semuanya adalah para pria. Dengan perasaan yang agak kecewa dengan keadaan yang menurut dia mustahil terjadi, akhirnya penyihir itu pun kabur dari situ. Mulan pun dengan cepat mengejar dan mengikuti Xianyang. Si penyihir ini mendatangi Borikan yang diikuti oleh Mulan di belakang. Borikan pun marah. Kenapa ia malah membawa Mulan ke sini? Xianyang protes terhadap Borikan bahwa selama ini rupanya dia dijadikan budak olehnya. Akhirnya Borikan dengan marahnya melempar anak panah ke arah Mulan. Walaupun pada akhirnya Mulan pun sedih dan akhirnya ia pun menemui Borikan. Saat mereka bertemu, mereka pun saling baku hantam. Namun sayangnya, pedangnya Mulan jatuh ke bara api. Mulan melihat itu sedih sebab itu adalah pedang sepeninggalan ayahnya. Tapi dia mendengar suara yang berasal dari Kaisar. Kaisar tersebut menyemangati Mulan untuk nggak menyerah dan berjuang untuk kerajaan dan rakyat. Dan baku hantam episode selanjutnya pun terjadi. Rupanya nggak pakai semenit, Borikan gampang dijatuhkan oleh Mulan. Mulan pun langsung menyelamatkan Kaisar. Namun masih sempat-sempat, Borikan ini mau memanasi Kaisar. Tapi langsung cepat ditangkap oleh Kaisar. Akhirnya umpan lambung pun diberikan oleh Mulan dan Kaisar akhirnya bangga kepada Mulan dan sampai di istana kerajaan, ia pun mengadakan pesta kerajaan dan mengundang Mulan ke istananya. Sebagai rasa terima kasihnya Kaisar atas pengabdian Mulan dan hutang nyawanya, ia pun memberikan jabatan sebagai petugas pengawal Kaisar. Wih, keren ya.
Tapi dengan maksud tidak menyakiti hati kaisar, ia tidak mau menerima jabatan tersebut. Sontak semua orang di situ terkaget-kaget. Mulan mengatakan bahwa ia pergi dari rumahnya dengan tidak baik-baik alias kabur. Ia ingin pulang saja ke rumah dan menebus kesalahannya dengan keluarga. Akhirnya saat Mulan pulang dengan kudanya, rupanya Hong Hui sempat menemuinya dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Dan Hong Hui pun mengulurkan tangannya. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Mulan tiba di komplek perumahan yang kayak stadion bola itu. Rupanya saat itu adiknya lagi praktek ujian perjodohan ya guys. Tapi setelah mendengar suara orang-orang menyebut nama kakaknya, ia pun langsung buru-buru keluar. Seluruh orang yang ada di sana sontak terkejut. Begitu pula dengan ayah dan ibunya. Di depan ayahnya, Mulan meminta maaf bahwa ia telah pergi dari rumah dan mencuri semua perlengkapan perang ayahnya, termasuk pedangnya yang hilang. Namun ayahnya bangga kepadanya dan tidak mementingkan pedang yang hilang itu, asalkan anak sulungnya itu pulang dengan selamat. Namun gak lama kemudian datanglah Komandan Tung beserta jajarannya. Ayahnya yang melihat pun kaget dan mencoba melindungi anaknya, sebab ia tahu anaknya mungkin telah membuat kesalahan di luar sana. Jadi guys, ayahnya belum tahu sebenarnya bahwa Mulan telah melakukan hal yang sangat mulia selama ini. Rupanya kedatangan Komandan Tung ini adalah untuk menyerahkan sebuah hadiah kepada Mulan. Setelah dibuka, rupanya itu adalah pedang ayahnya yang sudah hilang, di mana di situ tertulis tulisan loyal, berani, dan jujur. Namun rupanya ada satu tulisan yang sengaja diukir di belakang pedang yang bertuliskan pengabdian kepada keluarga. Selain memberi hadiah, rupanya Komandan Tung menawarkan kembali ajakan kaisar untuk bergabung dalam satuan elit prajurit penjaga kaisar. Akhirnya setelah berpikir beberapa lama, ia pun menerima tawaran tersebut dan film pun selesai. Gimana guys alur cerita filmnya? Keren ya? Sebuah film yang tadinya legenda, tapi sebenarnya banyak kisah dan makna yang bisa kita ambil di kehidupan kita sehari-hari. Sehebat apapun kalian di dunia ini, jangan lupa kepada keluarga, sebab mereka adalah restu dari kalian bisa ada sampai hari ini. Oke guys, sekian cerita dari Admin Semur. Jangan lupa subscribe dan like video dari Admin Semur, karena dengan gitu doang admin jadi semangat buat berkarya membuat alur cerita film yang lain. Bagi yang udah like dan subscribe, thank you banget ya semuanya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.